Malam, aku harusnya bertemu dengan kekasihku, Doni. Namun, keadaan memaksaku untuk menunda pertemuan kami. Aku harus menyelesaikan berkas-berkas untuk peluncuran anak perusahaan Adi Wijaya Group. Dan aku benar-benar tidak menyangka. Aku menemukan tubuh kekasihku di depan teras rumah kontrakanku. Dia sekarat. Seseorang telah memukulinya. Aku tidak menyangka akan menemukan tubuh bosku tidak bernyawa. Semalam, aku masih sempat bertemu dengannya. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di depan restoran tempat aku dan Doni berjanji untuk makan malam bersama. Bahkan, dia pun masih sempat mengantarkanku pulang. Aku benar-benar tidak menyangka saat menemukan tubuh Pak Herman Adi Wijaya. Pak Herman? Pak Herman? Merasa ada yang aneh, aku pun membuka pintu. Di ruangan kerjanya, aku menemukan dia tertidur di kursi. Gaya tidurnya wajar. Punggungnya bersandar di sandaran kursi dan kepalanya tertunduk. Kupikir mungkin Pak Herman kelelahan. Pak Herman? Pak Herman? Kok Bapak tidurnya kayak gitu? Pak Herman? Bangun, Pak. Pak. Ya ampun, wajahnya pucat banget. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Urat nadinya nggak ada. Kemarin keadaan Pak Herman baik-baik aja. Bagaimana bisa sekarang dia? Pak Herman meninggal. Tidak mungkin. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Pak Herman. Seketika, aku dicurigai sebagai tersangka. Akulah yang dianggap memiliki banyak kesempatan berdua bersamanya. Kedua aparat penegak hukum itu seperti mencurigaiku. Namun, tatapan yang lebih muda seperti menenangkanku. Terlibat dalam kasus pembunuhan Herman Adi Wijaya, seperti mimpi bagiku. Sebagai sekretarisnya, aku memang memiliki banyak kesempatan. Apalagi malam sebelum aku menemukan tubuh Herman Adi Wijaya, aku sempat satu mobil dengannya. Terlibat dalam kasus pembunuhan Herman Adi Wijaya, seperti mimpi bagiku. Apalagi kini kekasihku terbaring sekarat. Saat aku menemukan tubuh kekasihku, ada cincin dalam genggamannya. Ya Tuhan, apa dia berniat melamarku? Hatiku menangis. Saudara Elsa, sepertinya Anda adalah orang yang pertama menemukan tubuh Herman Adi Wijaya. Iya. Apa yang Anda lakukan saat tahu bos Anda sudah meninggal? Saya sempat panik, lalu saya memanggil Bu Kartika untuk melihat keadaan suaminya. Dan kemudian saya menghubungi dokter. Pak Rian, dokter nggak bilang apa-apa. Beliau cuma bilang untuk menghubungi polisi. Apa Pak Herman dibunuh? Atau dia bunuh diri? Inspektur Rian pasti menduga akulah pelakunya. Walaupun dia mengatakan bahwa dia curiga dengan semua orang, rasanya dia seperti menempatkanku sebagai tersangka utama. Aku memang memiliki banyak peluang untuk membunuhnya. Dan tentu saja, aku memiliki motif. Sialnya, pembunuhan kedua terjadi. Tempatnya tidak jauh dari tempat Melina.
Sekali lagi, aku dicurigai lagi. Permasalahan ini benar-benar membuatku pusing. Kalau boleh saya tahu, di mana racunnya ditemukan? Di botol kopi. Botolnya sendiri ditemukan di kamar pribadinya di rumah. Saya punya kesempatan untuk menaruh racunnya pas di kantor dan pas di mobil. Ya, saudara Elsa, Anda memang orang yang punya kesempatan untuk menaruh racun pada minuman Herman Adiwijaya dan minuman paman Anda. Aku seperti tak punya tempat bersandar. Melina, sahabatku, sepertinya dia punya masalah sendiri dengan Herman Adiwijaya. Tabir-tabir rahasia yang muncul saat penyelidikan membuatku ingin menghilang. Belum lagi kisah cintaku dengan Doni. Entah mau dibawa kemana. Aku tahu ada Siska yang juga mencintai Doni. Awalnya cintaku pada Doni hanya karena uang. Tapi ternyata aku salah. Aku begitu mencintai Doni dan merasa sangat terluka ketika dia sekarat. Kami ditugaskan untuk menyelidiki kematian Herman Adiwijaya. Saya dipanggil ketika sedang berlibur dengan keluarga saya. Istri saya sempat protes, tapi mau bagaimana lagi? Sudah menjadi resiko. Kematian Herman Adiwijaya begitu janggal. Berkat telepon dari ART Herman Adiwijaya yang bernama Ani, kami mengetahui racun yang digunakan untuk membunuh. Kita tidak banyak mendapatkan petunjuk di sini. Hanya ada gelas yang pecah dan gelas yang isinya tinggal separuh. Kemungkinan ini milik tamu. Jam 6 menelepon teknisi dan tidak sampai 10 menit dia kejang lalu meninggal. Pak, tapi kita bisa memeriksa handphonenya dan CCTV yang ada di setiap lift. Kita juga belum memeriksa mobil korban. Namanya Risin. Racun tersebut didapatkan dari pemurnian biji jarak. Kemudian muncul korban kedua. Korban kedua pun dibunuh dengan racun yang sama. Mayat kedua di hari yang sama juga diracun. Satu mayat saja belum selesai. Sudah ditambah mayat yang lainnya. Kami berkesimpulan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Selain itu, teori awal kami, pembunuhnya adalah seorang perempuan. Sebelum kematiannya, korban kedua sempat menyebut wanita sialan. 4 orang perempuan memiliki motif untuk membunuh mereka. Pertama, sekretarisnya, Elsa. Saya seperti mendengar pengakuannya, tapi saya hanya sebatas mencurigainya. Saya harus mendengar keterangan lain. Hasil DNA itu positif. Saya anak Pak Herman. Dia tahu saya anaknya, tapi dia nggak mau ngakuin saya sebagai anaknya. Dia hanya ingin pertahanin citranya sebagai pemilik perusahaan terbesar di Indonesia tanpa dosa. Saya sangat kecewa. Pak Rian, saya punya motif untuk bunuh ayah kandung saya. Tapi saya tidak perlu sampai datang ke rumahnya untuk membunuhnya. Saya punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Saya sering hanya berduaan dengannya di kantor. Saya bisa saja membubuhkan racun. Maka saya bisa membubuhkan kapan saja tanpa ketahuan. Dan menyingkirkan barang bukti tanpa ketahuan juga. Hari Selasa malam, saya juga punya kesempatan besar. Karena saya hanya berduaan di mobilnya. Kedua, Melina. Saya sempat iba dengannya. Dia seperti menderita gangguan mental. Dia seperti tak kuat dengan masalah yang menimpanya. Dia merupakan supermodel dan sahabat dekat Elsa. Setelah kami telusuri, Melina merupakan selingkuhan Herman. Dan kini dia sedang mengandung anak Herman Adiwijaya. Selain itu,
apartemen Melina masih satu lantai dengan korban kedua. Ketiga, ada sang istri. Saya sempat menduganya sebagai tersangka utama. Dia juga memiliki kesempatan besar untuk membunuh suaminya. Motifnya, apalagi kalau bukan harta. Dan Kartika Adiwijaya juga diketahui berselingkuh dengan korban kedua. Racun adalah senjata wanita. Keempat, ada Siska. Dia menyimpan dendam kepada Herman karena kematian kakaknya. Masalahnya dengan korban kedua juga benar-benar pelik. Dia memang pendiam, tapi kita tidak bisa asal menilai orang pendiam. Akhirnya, kami menyelidiki CCTV apartemen Rose Residence tempat korban kedua dibunuh. Selain kasus pembunuhan, kami juga menyelidiki kasus pemukulan pacar Elsa. Semua terasa begitu janggal. Sayang, di lorong apartemen tidak ada CCTV-nya. Yang naik turun dari lantai 12 antara jam 5.10 sampai jam 6 cukup banyak. Kita tidak bisa menginterogasi orang-orang ini satu persatu. Tapi aku penasaran, kenapa sekretaris Herman Adiwijaya bisa naik ke lantai 12 apartemen itu? Gadis itu turun pukul 6.05 dari lift sebelah timur dan naik lagi pukul 7.55. 5 menit setelah kita naik dan turun, jam 9.15. Apa Pak Rian mencurigainya? Kami selalu terbentur pada teka-teki waktu antara masa lalu dan masa kini. Memori waktu yang sangat tipis. Setiap orang sepertinya menyembunyikan fakta dari polisi. Namun, pada akhirnya kami berhasil menjawab teka-teki waktunya.